memang ya seperti biasa kekerasan itu juga terjadi di media sosial. Coach Justin, ini supporter harus diapakan menurut Coach? Gini ya, kalau kita bicara supporter itu parameter perbandingannya apa? Kalau saya bandingkan dengan supporter di luar negeri, di Brazil, sama aja itu tingkah laku. Di mana-mana supporter di mana-mana sama aja. Saya kan dulu mantan supporter FC Utrecht. Dulu security nggak kuat sekarang. Kita sering juga ribut sama tawuran sama fans Ajax. Jadi itu hal yang biasa. Cuman memang harus dicegah. Nah, itu tugas polisi. Untuk mencegah, dan tugas PSSI dan tugas panitia lokal untuk mencegah agar mengurangi peluang. Tapi itu terjadi di mana-mana. Ada tidak bayangan Coach bahwa harus ada satu sistem edukasi terhadap supporter kita supaya kalau kemudian terjadi apa-apa di lapangan, kadang-kadang kan di medsos itu kan lebih sadis ya serangannya terhadap individu-individu yang kemudian tidak disukai oleh netizen Indonesia. Harus seperti apa kira-kira? Ya, edukasi sih saya rasa udah dijalankan, silaturahmi antar contoh aja ketua Bobotoh sama ketua Jakmania. Kan mereka sudah mulai ada komunikasi. Harusnya acara seperti ini kan mengurangi konflik. Tapi konflik itu nggak bisa hilang. Nah, kalau soal sosmed, ya orang itu tugas orang seperti saya untuk menginfluence mereka. Karena internet itu kan nggak ada, ibarat nggak ada filternya ya. Iya, jungle ya. Iya, mau ngomong di akun di seluruh dunia mereka bisa, ya kan. Tapi untuk influencer tugas kita untuk mengatakan atau memberi masukan agar jangan merendahkan martabat kita sendiri. Dalam kasus yang terakhir kan karena supporter kita dianggap bersikap rasis ya. Iya. Karena itu kan ekor dari perlakuan pertandingan ketika kita menghadap Bahrain di tempat sana. Saya menilai supporter timnas kita itu sangat sopan. Saya sangat setuju dengan itu. Serius? Ya, betul. Dibanding supporter klub, supporter timnas jauh lebih gampang diatur. Ini di lapangan atau di sosial media? Di lapangan ya. Saya rasa di lapangan dan sosial media. Karena di sosmed yang suka yang barbar lah. Itu saya rasa bukan fans timnas. Siapa mereka? Ya orang-orang yang bisa kecewa, yang mungkin nggak nonton timnas, yang nggak ngerti sikon lah. Kalau Anda cinta timnas seperti timnas yang di lapangan, fans tim Garuda yang di lapangan, La Grande tersebut, mereka akan mempertahankan martabat timnas kita, martabat Indonesia juga di luar negeri, juga di sosmed. Tentang supporter timnas, saya setuju dengan Coach Justin. Saya juga mengikuti beberapa pertandingan di luar ya. Kalau di Paris itu lebih gila lagi itu orangnya. Nah sekarang yang kita lihat kan serasa seperti agak spesifik di GBK ya. Setiap setelah pertandingan, orang kan menyanyikan lagu Ibu Sud. Hal yang tidak pernah kita saksikan di beberapa tempat lain. Mau kalah, mau menang. Mau kalah, mau menang. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Kira-kira apa yang membuat kita bisa seperti itu? Patriotisme ya. Patriotisme. Kecintaan terhadap Republik negara ini. Kecintaan terhadap timnas, terhadap sepak bola. Bahwa mereka ingin mengekspresikan diri dengan menyanyikan lagu tersebut. Itu sampai di media-media luar. Itu betul. Mereka bingung. Itu menjadi pembicaraan global tuh. Ya, ini tim menang kalah tetap mereka memberikan apresiasi. Dan saya juga baca statement dari timnas fans Garuda, dia bilang siapapun pelatihnya tetap kita dukung. Tapi memang Peter Kluivert harus menunjukkan. Dan itu wajar-wajar aja. Jadi jangan digabungkan antara fans timnas dan fans klub. Fans timnas itu masih jauh lebih sopan loh. Saya beberapa kali, saya hampir semua ikut nonton, dan itu oke aja tentunya. Oke, meskipun untuk laga Cina ini kan kita memang juga kena imbasnya ya, ada pengurangan jumlah penonton 15%, kemudian ya itu denda 400 juta. Kira-kira akan berpengaruh pada penjagaankah harus atau semangat supporter? Atau justru saya melihat selalu melihat hal dari sisi yang positif ya. Ini pelajaran buat kita. Cuman kalau dibilang
apakah tidak akan terulang lagi? Enggak. Yang kita lakukan itu kan sebuah reaksi, bukan aksi. That's different. Reaksi terhadap perlakuan yang kita alami pada saat kita away. Kita sekarang di kanan bereaksi. Tapi kita tidak pernah mengambil step pertama untuk melakukan tindakan rasis atau apa hal yang bukan saya benarkan ini, tapi bukan sebuah aksi, nggak pernah kita itu. Sepengalaman Coach Justin, ini kalau lihat supporter kita semangatnya seperti itu mensupport timnas, itu apakah itu juga jadi beban mental bagi para pemain atau justru membuat mereka lebih bergairah dan lebih bensinnya lebih kebakar ya? Itu setiap pemain berbeda. Itu setiap pemain berbeda. Jadi ada yang merasa tertekan, tapi semoga tertekan cuma 10 menit, 15 menit. Habis itu mereka semangat. Tapi ada yang nggak ngaruh sama sekali. Kan kembali lagi ke jam terbang hidup, ke usia, ke pengalaman. Jadi nggak bisa kita pukul rata satu tim. Tapi itu tiap individu berbeda. Itulah tugas pemain-pemain senior kayak Itses, kayak Tom, kayak Kelvin, kayak Kevin Dix untuk saling mensupport di dalam. Saling memotivasi, mengkoreksi, mengkritik, nggak ada masalah. Nah itu yang penting kan pemain-pemain harus bisa menurunkan egonya. Mau dikritik, mau dimaki-maki, mau di apa, demi kepentingan bersama. Iya, jadi pemain itu nggak boleh baper. Nggak boleh baper. Nggak boleh baper. Itu yang repot. Ya karena mungkin memang tanggung jawab satu negara seolah-olah ada di pundak mereka. Iya. Tapi jangan dianggap beban. Makanya saya selalu bilang, masuk lapangan, have fun. Nikmati aja. Nanti kata mereka susah kalau Indonesia supporternya kan kalau netizen kita kan berat nih. Enggak, netizen kan nggak cetak gol. Fans kan nggak cetak gol. Kan tugas mereka itu. Dan kalau seandainya Anda mau dipuji-puji oleh netizen, Anda harus siap untuk dikritik pada saat jelek. Tapi saya tidak suka kalau dihina, difitnah, dinyinyirin. Enggak, bukan itu. Kalau dikritik, oke, nggak ada masalah. Saya pun sama, saya mengalami hal yang sama. Kalau difitnah, saya laporin polisi. Cuman kalau dikritik, santai aja. Terus terang, rasanya ada semacam perasaan Indonesia itu eksis kalau bolanya juga bagus. Ya karena saya sering bilang negara kita lagi nggak baik-baik aja. Nah sepak bola yang menyatukan kita. Apapun yang terjadi yang bisa bikin kita masih ingat kan pada saat menang lawan Bahrain itu kan menjelang Lebaran dan banyak yang bilang aduh akhirnya bisa masuk Lebaran dengan bisa mudik dengan happy, bisa menikmati Lebaran dengan happy dan ini ya role-nya sepak bola. Maka dari itu daripada kita menghujat, at the end of the day yang main ini kan manusia bukan robot. Artinya mereka bisa membuat kesalahan. Tapi tolong jangan dihujat, dikritik fine, jangan dihujat. Itu yang saya harapkan. Oke, ada pesan lain mungkin kalau misalnya Coach bisa kasih tahu netizen untuk menyiapkan mental nih menghadapi 2 laga terakhir? Kayak gini, kalau kita itu dipantau oleh dunia, oke? Kalau kita menyerang akun, kan saya sering baca, wah hati-hati sama netizen Indonesia luar biasa. Salah mereka itu. Bahwa kita memiliki kekuatan tapi kekuatan ini sering disalahgunakan. Ada komentator Belanda mengkritik langsung diserbu. Itu memberikan presiden buruk terhadap image kita di luar. Nah ini harus dihindari. Kita boleh menunjukkan kekuatan bahwa netizen kita powerful, luar biasa, tapi tolong dengan etika, dengan lebih sopan. Disitulah martabat image netizen Indonesia akan terangkat. Oke, jadi teriak boleh, tapi isinya tetap harus... Isinya harus tetap beretika lah, lebih berkelas lah. Jangan kita dianggap kampungan lah apa. Nah ini yang saya harap pelan-pelan akan berubah. Coach Justin, itu kita bicara soal pelatih sedikit nih. Itu apakah Anda melihat sesuatu yang berubah, sesuatu yang lebih maju dari pendekatan, kalau dilihat dari pemain yang direkrut ini, dari pendekatan yang dibuat oleh Patrick Kluivert maupun oleh Alex Pastoor? Oke, jadi ada sebuah perubahan yang mungkin tidak dipantau oleh
Yang kita kenal itu kan Kluivert, Pastur, sama Lansat. Betul, Lansat ya. Masih ada pelatih kiper, pelatih ini. Mendadak saya lihat ada mantan pemain Belanda, mantan pemain Feyenoord, Reggie Blinker. Ternyata masuk juga di staff. Oh ya? Jadi ada beberapa yang masuk di staff yang nggak terekspos, luput dari media. Dia mantan pemain. Tugasnya apa nggak tahu juga saya. Tapi pasti dia punya job dong. Jadi memang staf pelatih ini agak gemuk, cukup gemuk lah. Dengan pemain-pemain yang nampaknya 3 pelatih yang kita kenal ini butuh bantuan juga di bidangnya masing-masing. Karena itu benar-benar saya kaget lah. Kok Reggie Blinker ada di sini pakai jersey timnas Indonesia? Padahal nggak ada yang tahu dia siapa dan nggak itu. Ya kebetulan saya tahu karena saya nonton dia waktu dia masih muda. Kan ada cerita yang beredar juga bahwa Simon Tahamata itu menjadi head of scouting ya. Benar nggak? Menurut Pak Sumarji yang saya baca di salah satu media besar itu hoax. Jadi berita ini lahir dari satu media yang namanya Football Premier. Ini media yang cukup dikenal tapi bukan media yang top. Saya cek karena saya tiap hari baca koran Belanda. Saya cek di Football International, di Telegraph, di AD Sport dan lain. Nggak ada berita itu. Tidak ada berita itu. Tidak di IG-nya Simon. Tidak dari PSSI. Jadi nggak ada. Dari mana sumbernya kita nggak tahu ya? Ya dari Football Premier. Ya mungkin dari gosip antar pemain atau apa-apa. Tiba si sang wartawan mendadak mengambil kesimpulan. Ya hal kayak gitu kan terjadi di Indonesia juga. Ada satu hal nggak diverifikasi langsung diambil alih. Kopas. Enggak, itu saya lebih percaya Pak Sumarji. Kalau Pak Sumarji bilang itu hoax, ya saya percaya. Oke. Kalau dari point of view pelatih, lagi-lagi Coach Justin, bagaimana dia harus mempertimbangkan ketika dia mengecilkan dari 32 ini menjadi 23, apa yang harus jadi pertimbangan-pertimbangan? Pemain yang karakternya sama, tapi jam terbangnya atau kualitasnya kurang, itu akan tercoret. Itu satu. Ada lagi nggak? Mungkin pemain yang pada saat latihan, kan mereka latihan bersama nih, menunjukkan fighting spiritnya. Jadi Bali ini penting ya, melihat bagaimana Bali ini nanti penting. Persiapan itu jauh lebih signifikan daripada pertandingan. Pertandingan ada menikmati hasil persiapan. Jadi latihan ini sangat penting. Pada saat latihannya benar dalam waktu berapapun waktunya di pertandingan itu menikmati hasil latihan dalam persiapan. Disitulah pelatih akan menilai, oh lu agak malas-malesan, kualitas lu so-so coret, Anda coret. Mungkin ada juga kualitas teknis yang bagus, tapi ada sikap tertentu yang bisa. Ya bisa juga. Pemain bagus tapi dia egois, nggak bermain untuk tim atau apa, coret bisa juga. Jadi bukan hanya bagus atau jelek, cocok nggak dalam grup ini? Tapi melihat cocok atau tidak pada saat latihan, bukan pada saat pertandingan, itu kan agak sulit ya? Enggak sulit. Enggak, karena mereka kan kumpul bareng. Mereka pagi-pagi breakfast bareng, lunch bareng. Dari situ kan bisa menilai sikap pemain ini seperti apa, tingkah lakunya. Tiket dalam semua pertandingan timnas itu sold out. Ini pasti. No doubt itu. Pasti sold out. Kalau kapasitas GBK 150.000 itu bisa penuh juga. Itu juga sold out. Maka dari itu saya pernah lontarkan statement yang agak kontroversial. Waktu itu masih pelatihnya Sintayong kan. Saya bilang Sintayong ini lebih ngetop daripada BTS atau Blackpink. Karena kalau Blackpink datang ke Indonesia 10 kali sold out, ke-20 kali mungkin belum tentu. Ya kan, ke-30 kali orang mungkin juga bosen. Tapi kalau timnas main, sold out terus. Tapi itu joke dulu. Enggak, kembali sekarang bukan masalah pelatih, tapi artinya kalau timnas main, siapapun orang pasti sold out. Ya kan ada pernyataan-pernyataan sebelumnya. Ini kan banyak pemain naturalisasi. Lalu kemudian tapi
peminat penontonnya itu besar. Kan ada juga kritik terhadap naturalisasi. Ya bebas, kita hidup di negara demokrasi, wajar-wajar aja. Itu hak mereka kan. Tapi realitanya adalah Ya, realitanya dengan begitu. pemain naturalisasi Betul. kita bisa bermimpi untuk masuk Piala Dunia. Belum tentu lolos, bermimpi aja. 10 tahun yang lalu nggak ada itu. Mimpi aja nggak berani. Nggak berani. Mimpi kita kan dulu juara AFF, juara SEA Games. Iya. Sekarang itu Iya berubah. kan? Sekarang minimal dengan proyeknya Erick Thohir ini kita berani bermimpi. Berani bermimpi. Belum tentu terrealisasi, tapi dulu mimpi aja nggak berani kita. Iya dong. Iya. Jadi kan udah ada progres yang luar biasa. Itu yang berubah. Jadi kalau dikritik ya apa ini namanya selera juga. Iya. Jadi apa yang paling dinanti-nantikan oleh Coach Justin ketika kita dalam beberapa minggu ke depan ini menjelang 5 Juni, apakah cukup penasaran dengan 11 pemain Liga 1 itu kira-kira siapa yang akan Saya udah siapapun masuk nggak peduli ya? iya. Dan saya cukup punya percaya diri terhadap komposisi pelatih dan kualitas pemain kita. Ujung-ujungnya kayak yang saya bilang, yang tengah itu akan main ya itu. Sekarang kalau Yang belakang juga itu aja. Oke. kalau saya minta coach milih main indah atau menang? Indah dan menang. Orang selalu memilih pilihan Iya. main jelek menang atau main indah kalah. Kenapa pilihannya nggak indah dan menang? Iya, indah dan menang. Ya. Nggak kebayang kalau memang bisa disuguhkan permainan seperti itu, kita naik kelas. sebenarnya, kan? Kalau saya harapkan kita bermain seperti Bahrain di babak pertama. Iya. Ya, Semua Bahrain mungkin berharap seperti Tapi itu ya. 90 menit. Nggak 45 menit. Tapi ketika 90 Bahrain memang banyak yang tenaganya Tenaga ya. kayak Kalau kita perhatikan pada saat peluit wasit tiup peluit babak pertama, itu Kelvin Orleromentong ya, jatuh di lapangan. Iya. Mukanya udah kayak Udah kepiting. kayak udang rebus, tinggal dimakan. Iya. Saya bilang sama Tom Haye, waktu match apa, mukamu udah merah di menit berapa? Terus dia jawabnya, iya. Udah siap untuk dimakan ya. Saya bilang udah kayak udang rebus, dia bilang siap untuk dimakan ya. Dia pun mengakui. Iya. Iya.